Selamat malam pemuda remaja, Shalom, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pemuda remaja, hari ini kita akan masuk di ibadah kita, ibadah virtual. Kiranya dalam ibadah ini kita boleh merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kembali kepadamu karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami kembali mau belajar firman Tuhan, mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya menuntun kami. Di dalam ibadah ini kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Biarlah Engkau yang menuntun kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pemuda remaja, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum lebih jauh kita menikmati kebenaran firman Tuhan, pertama sekali kita memuji Tuhan, berkat kemurahan-Mu, sebab kita hidup semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pemuda remaja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika saat malam hari ini kami rindu pimpinan Tuhan. Engkau membimbing kami Bapa lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami semuanya di saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu selalu berkuasa, bekerja bagi kami. Tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah pedoman di dalam kehidupan kami, kekuatan bagi kami, yang akan mengajari, menasihati kami, yang mengarahkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Bapa,
kami bisa melakukannya, mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemuda remaja, senang sekali pada malam hari ini kita bertemu lagi di ibadah kita, sekalipun ibadahnya secara online ya. Pemuda remaja, firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan tema kemurahan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 23 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemuda remaja, tahu ya bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Ini merupakan ungkapan hati Daud dan merupakan pengalaman Daud di dalam kehidupannya. Kemurahan Tuhan. Firman ini mengajarkan kita bahwa ada 3 masa di dalam hidup kita. Yang pertama ada masa lalu, yang kedua ada masa sekarang, dan yang ketiga ada masa yang akan datang. Dikatakan tadi, seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemuda remaja, selama di dalam hidupnya, Daud mengalami banyak persoalan hidup, banyak masalah, tantangan, kesulitan yang dia hadapi. Tetapi di dalam kehidupannya, dia melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyertai dia, menolong dia, bahkan memberkati hidupnya. Pemuda remaja, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan Tuhan itu nyata dan ada bagi setiap anak-anaknya. Pemuda remaja, kemurahan Tuhan menyertai Daud sekalipun dalam beratnya hidupnya. Dia di dalam hidupnya dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan dikatakan dia dibenci. Dia dibenci bukan karena dia salah, bukan karena dia jahat, tapi dia melakukan kebenaran-kebenaran. Dia melakukan hal yang baik, tapi dia juga dibenci oleh orang lain. Termasuk Raja Saul. Raja Saul membenci dia, iri hati kepadanya, bahkan mengejar, bahkan ingin hendak membunuh dia. Tetapi di dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Pemuda remaja, bagaimana pengalaman hidup kamu pada malam hari ini? Kalau kamu belajar mencoba melihat ke belakang, apa yang sudah kamu alami seumur hidup kamu hingga pada malam hari ini? Pemuda remaja, banyak sekali tantangan hidup yang kita lewati. Permasalahan, apakah itu permasalahan pribadi kamu? Apakah itu permasalahan keluarga kamu? Permasalahan ekonomi, permasalahan sekolah? Atau mungkin yang lebih berat, di saat kamu sudah melakukan yang baik, di saat kamu sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ada-ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Ada-ada saja orang yang tidak suka dengan kita, bahkan membenci kita, bahkan ingin menjatuhkan kita, melakukan kejahatan, merancangkan kejahatan yang sangat tidak masuk akal untuk kita. Tetapi Raja Daud di sini tetap ada di dalam kemurahan Tuhan, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Pemuda remaja, Daud di dalam kehidupannya dia mengalami bagaimana Tuhan bermurah hati kepadanya, menyertai dia, sehingga dia pun memuji Tuhan, suka memuji Tuhan. Kita tahu ya, pujian yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, ini ungkapan yang diberikan oleh Daud kepada Tuhan.
Mazmur 23, anak-anak nanti baca ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, di sini Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, sebagai yang utama di dalam hidupnya. Berkat kemurahan Tuhan melingkupi kehidupan Daud sehingga apa yang menjadi terutama di dalam hidup Daud. Pemuda remaja, kenapa Tuhan selalu memberikan kebajikan, berkat-berkat yang melimpah kepada Daud? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di antaranya, Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan hanya saja percaya, tetapi dia mengandalkan Tuhan di saat dia menghadapi musuh Goliat. Di saat dia harus berperang, dia mengandalkan Tuhan. Di saat dia harus menghadapi musuh Saul, dia mengandalkan dan berlindung kepada Tuhan. Tuhan merupakan bagian yang terutama di dalam hidupnya. Pemuda remaja, jika saya bertanya kepada kita, mana yang kamu pilih? Pemberian Tuhan atau kamu memilih sang pemberi itu sendiri? Daud di sini, dia tidak memilih hal-hal yang lain, dia memilih pemberi. Pemberi itu adalah Tuhan. Sering sekali manusia hanya memilih pemberian-pemberian, berkat-berkat. Bagaimana manusia hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus berkati saya, meminta. Daud tidak seperti itu. Dia hanya melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pun memberkati dia, sehingga dikatakan kemurahan, kebajikan mengikuti dia sepanjang masa. Artinya, pemuda remaja, mari kita belajar memberi kepada Tuhan, memberi hidup, memberi waktu, memberi diri kepada Tuhan. Jangan kita hanya selalu meminta Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Cukup di saat kita melakukan kebenaran kepada Tuhan, berkat Tuhan itu pun akan mengikuti kehidupan kita. Berdiam diri di rumah Tuhan sepanjang masa artinya kita hidup percaya selamanya kepada Tuhan sepanjang masa yang akan datang. Bahkan kita akan memiliki Tuhan di dalam kehidupan kekal sampai ke surga nanti. Di saat kita memilih berdiam diri di rumah Tuhan, di saat kita mengutamakan Tuhan dari segalanya, di saat kita belajar percaya kepada Tuhan, di saat kita mau beribadah kepada Tuhan, ingatlah pemuda remaja, kemurahan Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kemurahan Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, karena kita sudah menempatkan Tuhan lebih utama di dalam kehidupan kita. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Bapa, kami belajar apapun tantangan, kesulitan, pergumulan, permasalahan yang kami hadapi silih berganti di dalam hidup ini, tapi berikan kami kepercayaan bahwa kami selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ajar kami hidup percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih utama dari segalanya. Engkau lebih penting dari apapun juga Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarpun Tuhan kami masih sangat muda, biarlah berkat-Mu selalu memenuhi kami seluruh pemuda remaja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.